Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Nah, bagaimana juga dengan papa dan mama yang ada di rumah? Sehat semua juga ya? Ya, Bu Wulan berharap pada pagi hari ini semuanya dalam kondisi sehat dan kita selalu di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah pada awal tahun ajaran baru ini. Kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita tunduk kepala, kita pejamkan mata dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika pada pagi hari ini Engkau memberikan kami waktu karena kami boleh mengikuti ibadah pada awal tahun ajaran baru ini. Tuhan tolong pimpin kami agar kami dapat mengikuti dengan baik. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik, yang mau mengikuti dari awal hingga akhir nanti. Dan pada saatnya nanti kami juga akan menerima firman-Mu. Tolong kami untuk kami mau duduk diam dan mau mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami mau ikuti dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pada pagi hari ini Bu Wulan tidak sendiri. Bu Wulan juga ditemani oleh Bu Nurul dan juga Bu Jun. Ya. Nah, kita akan bersama-sama mengawali ibadah awal tahun ini dengan kita menyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita.
Tidak terasa ya, kita sudah 1 tahun kita sudah berlalu. Kemarin kita melalui pembelajaran jarak jauh, melalui pembelajaran secara online. Nah, sekarang kita masuk di dalam tahun ajaran yang baru ya. Ada anak kelas 1 ya, yang meskipun belum bisa bertemu dengan teman-temannya, tetapi kita patut mengucap syukur kepada Tuhan ya. Kakak-kakak dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 juga ya, kita bersyukur karena meskipun kita belum bisa bertemu dengan teman-teman, tetapi kita bisa senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memberikan kita kesehatan dan kekuatan. Karena itu mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan satu lagu dalam kasih-Nya. Anak-anak bisa ikut bernyanyi sambil bertepuk tangan boleh. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Indri. Nah, mari kita bersama-sama akan siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Halo anak-anak, shalom anak-anak dan para orang tua yang ada di rumah semuanya. Kembali berjumpa di awal tahun pelajaran pada tahun 2021 dan 2022. Nah anak-anak, kalian sudah menerima rapot kenaikan kelas. Nah, kita sekarang akan mengawali tahun pelajaran ini dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Bapa atas karunia-Mu kepada kami semuanya. Baik anak-anak yang ada di rumah, baik orang tua di dalam tugas-tugas pekerjaan mereka, maupun guru-guru selama ini yang menyiapkan untuk daring minggu depan saat ini. Kiranya Tuhan, kasih Tuhan sendiri akan menyertai kami di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh mengawali tahun pelajaran ini dengan dan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, biarlah kami bisa membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berani berdoa, amin. Nah, anak-anak,
kita bertemu kembali ya di tahun ajaran baru ini. Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita dari Bu Indri, marilah kita membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal 4 ayat 23. Nah, anak-anak pastinya sebelum mendengarkan renungan harus sudah mempersiapkan Alkitab supaya pada saat kita renungan pada pagi hari ini kita langsung bisa membukanya. Amsal 4 ayat 23. Yuk dibuka ya. Oke, sudah semua? Yuk. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bu Indi ulang ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah anak-anak, bagaimana selama ini anak-anak di rumah? Bosan tentunya ya. Bosan sekali ya. Bu Indri juga bosan. Tidak bertemu kalian semua. Bu Indri juga bosan. Di sekolah ya cuma sendiri. Di mana-mana juga sendiri. Anak-anak, walaupun kita tidak bertemu dengan siapapun, kita tetap harus menjaga hati kita dari dosa. Loh, kenapa harus menjaga hati dari dosa? Kan tidak ketemu teman-teman, kan tidak berkelahi dengan teman-teman. Oh no, ya anak-anak, mari kita mendengar sebuah cerita, ilustrasi ya. Perhatikan, Bu Indri di sini ada punya 3 botol putih bersih ya, putih bersih. Nah, ini Bu Indri namakan hati manusia, hati anak-anak sekalian, hatinya Bu Indri, hatinya orang tuamu, hatinya saudara-saudaramu, putih bersih. Terus satunya lagi anak-anak adalah dosa iblis. Ya, iblis diberi warna coklat. Mengapa diberi warna coklat? Sering mengganggu manusia, sering mengganggu anak-anak, sering mengganggu Bu Indri, sering mungkin mengganggu orang tua kalian. Loh, memangnya setan, Bu? Bukan, dalam arti setan. Enggak, bukan. Nah, ceritanya bagaimana? Anak-anak, kamu di rumah, kamu juga bisa berbuat dosa loh. Contohnya, ya contohnya, nih. Ayo, sini belajar. Itu loh, ada Google Meet. Ayo ini waktunya kamu di depan kamera, di depan laptop, kamera handphone. Ya Ma, ya. Kemudian kamu duduk. Nah, duduk. Bu Indri enggak tahu aja, Bu guruku enggak tahu. Kameranya tak off-kan. Ceklik. Mikrofonnya di off-kan. Ceklik. Dah. Pokoknya ada. Pokoknya terdaftar di situ. Itulah dimulainya dosa. Ya, itulah dimulainya dosa. Nih, tadi kan hatimu bersih. Hatimu bersih kan? Dimulai dosa. Sidik. Nah, bohong toh? Nah, bohong. Sedikit toh? Enggak kelihatan. Bohongnya sedikit toh? Ya, oke, bohongnya sedikit. Habis itu apa yang terjadi anak-anak?
Kamu tidak mendengarkan toh? Ya. Terus menyusun tugas. Nyusun tugas. Aku tidak bisa loh, Mam. Aku tidak bisa, aku kemarin tidak mendengarkan. Pokoknya aku tidak mau, tidak tahu aku. Nek tidak mbok buatkan atau tidak mbok tuliskan, biarin. Nah, sedikit lagi. Dosanya numpuk meneh sedikit. Ya, sedikit lagi. Bohong lagi. Yang buat bukan kamu tapi yang nyusun namamu. Namamu tapi yang nyusun kamu. Dah? Nah, kan anak-anak dipinjami HP. Mungkin malah diberikan HP sama orang tua di masa daring. Mami pas masak, mama pas masak. Mamaku pas masak. Papaku juga pas kerja. Buka-buka yang lain aja, enggak usah buka pelajaran. Dosa lagi nyelotokeh. Dosanya semakin banyak. Dah, dan dosa lagi toh. Dimintai tolong mamahnya. Kamu, ini kan kamu di rumah dah belajar. Yuk, kamu bantu mama nyapu. Kewajibanku kan cuma belajar, suruh nyapu. Nah, kan tidak boleh kan membantah orang tua, tambah dosanya lagi. Ya. Yang tadi putih semakin jadi kuning seperti temannya si iblis. Ya, seperti temannya si iblis. Ya, dah gitu bantah. Habis itu kebetulan makanannya ndak suka. Marah sama mamahnya. Makanan setiap hari seperti ini, bosen aku ndak bisa jajan. Ya, marah sama orang tua. Tambah lagi dosanya. Terus rebutan sama saudaranya, entah itu adik atau kakakmu, bertengkar sampai maminya puyeng karena melihat apa? Melihat anak-anaknya bertengkar. Tambah dosane nyelotake. Wes, ndak pernah mendengarkan firman Tuhan dari online sekolah minggu. Tidak pernah baca firman Tuhan. Iblisnya semakin seneng. Nyoh tak kei. Waduh, suwe lama-lama kok iblisnya menyatu. Iblisnya menyatu di dalam kita, anak-anak. Akhirnya hati kita bagaimana? Hati kita ini loh, akhirnya apa? Hati kita ini akhirnya jadi tidak putih seperti tadi. Hati kita akhirnya butek. Masih bening ning kelire sudah kuning. Nah, akhirnya anak-anak. Tapi datanglah yang masih putih bersih, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, lalu membersihkan dosa-dosamu. Nih, karena kasihnya Tuhan Yesus kepada kalian semuanya. Sayang, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kalian. Yang terjadi anak-anak, kamu sudah tidak seperti iblis yang warnanya coklat, tetapi kamu sudah kembali putih. Hatimu sudah kembali putih bening. Karena siapa? Karena Tuhan Yesus.
yang mengasihi kalian. Setelah Tuhan Yesus mengasihi kalian, menjadikan kalian bening kembali, apa yang harus kamu lakukan? Apa anak-anak? Menggenapi firman Tuhan. Menggenapi firman Tuhan. Bagaimana cara kalian menggenapi firman-Nya? Ya, taat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa, dan menggenapi firman-Nya dengan cara melakukan firman-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Nah, sepenggal lagu itu, anak-anak, sepenggal lagu itu, bahwa firman Tuhan tidak hanya dibaca atau lebih-lebih hanya untuk jadi bantalan, tidak. Tetapi firman Tuhan digenapi, menggenapi firman-Nya, melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah bersatu dengan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan sudah bersama kita. Karena Tuhan sudah ada di dalam kita. Karena Tuhan sudah ada di dalam kita, maka kita harus bisa menunjukkan kebesaran nama Tuhan dengan menghilangkan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Menjadi anak yang baik. Anak-anak, selama masa pandemi ini, apalagi akhir-akhir ini, bicaranya hanya COVID. Bukannya Bu Indri tidak percaya ya, banyak. Bu Indri ngeri. Tapi ya itu tadi loh anak-anak, menggenapi firman Tuhan tadi. Dengan cara bagaimana? Ikuti prokes. Kalau suruh masker ya maskeran, suruh double ya double. Lah itu Bu Indri enggak double, Bu Indri bawa double. Tapi ini kalau Bu Indri tak masuk sini, aku nanti menggeh-menggeh gini dulu, menggeh-menggeh. Enggak bisa bercerita banyak. Belum selesai ceritanya aku nanti semaput gitu. Ya. Nah, anak-anak dikatakan bosen-bosen. Tapi apakah anak-anak harus keluar rumah? Apakah anak-anak harus bekerja? Kan enggak. Ya sudah, taati di rumah. Bagaimana? Dengan cara melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan yang berguna, yang tidak akan pernah kamu peroleh di bangku sekolah. Apa itu contohnya? Itu suatu aktivitas yang bagus loh anak-anak. Ikut caranya menanak nasi, ikut caranya nyapu yang bersih, ngepel yang bersih, mungkin malah ikut buat makanan bisa dijual. Ada loh, muridnya Bu Indri salah satunya, Bu Indri posting buat roti yang sederhana, dia buat, terus dia jual. Di tetangga-tetangganya dia buat satu tok, dibuat, dijual, habis buat lagi satu. Nah, itulah kegiatan yang bermanfaat anak-anak. Itulah yang termasuk menggenapi firman-Nya. Daripada untuk main game, daripada untuk jontok-jontokan sama saudaranya, nah itu malah hal yang berguna tadi.
hal yang bermanfaat, membuat apapun, membantu orang tuamu, itu sudah teringan bebannya, dan kamu termasuk menggenapi firman-Nya, supaya hatimu tetap putih. Karena Tuhan Yesus sudah berkorban untukmu. Ya, anak-anak, sekian dulu firman Tuhan dari Bu Indri. Ya, renungan pagi ini dari Bu Indri. Biarlah kalian benar-benar memasukkan dalam hati kalian, walaupun saat ini orang tuamu kesulitan, kamu sendiri merasa bosan di rumah, ingat, tetap selalu menggenapi firman-Nya. Dengan menggenapi firman-Nya, Yesus tinggal di dalam kita. Yesus bersama-sama dengan kita. Maka tanpa kita sadari, ada mujizat-mujizat di situ. Mungkin bagi para orang tua sangat berat dalam masa-masa seperti ini. Saya percaya para orang tua bisa membantu anak-anaknya untuk beriman lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saat-saat inilah di mana anak-anak tidak banyak kegiatan. Saat-saat inilah Tuhan meminta untuk para orang tua bisa berkumpul bersama dengan anak-anaknya untuk berdoa dan membaca firman-Nya, untuk menyembah kepada Tuhan di dalam keluarganya. Ada dupa harum yang dipersembahkan kepada Tuhan dalam masa saat-saat seperti ini. Tuhan memberkati semuanya. Mari kita bersama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup, yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami tahu Tuhan, dan kami tahu Tuhan, percaya Tuhan, banyak orang tua yang mengalami kesulitan. Saat-saat ini banyak yang menderita. Mungkin ada yang terkena COVID. Mungkin keuangan mereka menjadi terganggu. Mungkin ada penderitaan demi penderitaan yang harus dialami di dalam setiap keluarga. Tapi kami percaya Tuhan, ada Engkau yang luar biasa di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Biarlah kami mulai mempercaya Engkau dan mensyukuri keadaan kami, dan mengikut sertakan Engkau di dalam keluarga kami. Kadang bukan kami minta dihilangkan segala penderitaan itu, tapi kami percaya, kami hanya minta Tuhan kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami dapat tetap berjalan bersama Tuhan, beriringan bersama Tuhan di dalam kehidupan yang seperti ini. Biarlah kami tidak pernah meninggalkan Engkau di masa-masa seperti ini. Kami percaya semua ini boleh terjadi karena kehendak-Mu. Tetapi biarlah kami juga berusaha menjaga kesehatan kami, tidak mencoba-cobai,
tapi kami tetap berjalan menurut aturan. Sehingga Tuhan pun juga tetap ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan. Dari awal tahun ajaran yang akan kami jalani bersama dengan anak-anak dan orang tua murid, kiranya Tuhan berikan penghiburan kepada anak-anak sehingga mereka tidak bosan di rumah. Tuhan, tolong Tuhan berikan Tuhan kebijaksanaan, kesabaran, dan berkat-Mu untuk para orang tua murid. Berikan kami juga guru-guru Tuhan, kemampuan untuk bisa mengajar secara daring. Berikan kami kemampuan juga hilang dari rasa kebosanan karena tidak pernah bertemu dengan anak-anak. Selama ini kami percaya Tuhan, di balik semua ini ada rencana Tuhan yang terindah bagi umat manusia semuanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Nah, anak-anak, itu tadi firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Indri, ya. Mari kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Nah, saat ini kita akan menanggapinya dengan kita memujikan satu lagu, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku. Terima kasih anak-anak. Ingat ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa
tetap taat protokol kesehatan. Apa saja? Tetap pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, dan tetap semangat belajar dari rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.